Seperti sepasang mata berwarna merah menyala, bergerak mendekat seperti sedang berjalan sendirian. Terus bergerak, sementara objek lain di sekitarnya diam mematung. Lantas, makhluk apakah itu? Di tengah hutan belantara ini gue sendirian, ketakutan. Kisah yang akan gue ceritakan ini terjadi di kisaran tahun 2005. Gue mengalaminya bersama Rai. Kejadian ini yang sepertinya menjadi titik balik atau apalah istilahnya, karena setelahnya gue jadi mulai bisa menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi sisi lain. Sekitar tahun 2005, kalau tidak salah masa liburan di tahun-tahun awal kuliah. Waktu itu kami berniat untuk mudik ke kampung halaman di Cilegon. Dan rencananya di perjalanan pulang nantinya, gue akan mampir ke Bogor untuk menjemput Rai yang kebetulan libur kuliah juga. Sekalian mudik bareng. Singkat cerita, kami akhirnya sudah di dalam kendaraan menuju pulang. Seperti biasanya gue duduk di belakang kemudi, sedangkan Rai bertugas sebagai DJ musik dan navigator. Dan tentu saja tidak ketinggalan ocehannya yang terus-menerus menemani selama perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 11 siang, ketika tiba-tiba Rai nyeletuk mengeluarkan kalimat ajakan. "Bri, ada pantai yang gue baru denger, namanya Pantai Rancecet. Kita ke sana yuk. Dengar-dengar katanya bagus, kayak di Kuta." "Rancecet? Di mana tuh, Rai?" tanyaku. "Daerah ujung kulon, Bri. Ya, jalan santai 5 jam lah dari sini. Gak usah lama-lama, kalau udah gelap kita pulang." Begitu kata Rai. Dari kecil kami memang selalu begitu senang berpetualang, mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Dan serunya lagi, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan dilakukan. Lebih banyak dadakan. Seperti kisah yang akan gue ceritakan kali ini. Jadi, Rai mengajak gue untuk mengunjungi tempat wisata pantai yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan. Gue sendiri waktu itu baru dengar ada pantai yang namanya Rancecet. Hingga tiba-tiba Rai mengajak untuk datang mengunjungi, hingga akhirnya gue mengiyakan ajakannya. Toh, kami tidak ada yang dikejar juga dan rumah sudah dekat. Setelah sepakat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Rancecet. Gue lalu mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang. Dan perjalanan menuju Pantai Rancecet kira-kira 5 jam perjalanan dari kota Serang. Waktu itu, road trip menyusuri jalan-jalan di Banten itu nyaris sama keadaannya dengan daerah lainnya. Di beberapa bagian kondisi jalan tidak terlalu bagus walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Bedanya dengan daerah lain, hanya sedikit dari banyak wilayah Banten yang menjadi daerah tujuan wisata favorit. Mungkin hanya Pantai Anyar yang paling terkenal. Selebihnya hanya tempat bagus yang masih jarang orang yang tahu. Kami hanya mengandalkan insting dan tanya penduduk sekitar untuk mencapai tujuan. Satu-satunya informasi yang kami tahu bahwa Pantai Rancecet dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka ke Cibaliunglah tujuan kami.
Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Rancecet. Itulah kira-kira kota-kota yang harus dilalui. Waktu itu hari Kamis, bukan hari libur kerja, jadi perjalanan agak lowong, dan target kami paling lambat jam 4 sore sudah sampai tujuan. Selama perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan, sementara rumah penduduk hanya ditemui sesekali. Kecuali kalau sedang melintasi salah satu kota, maka suasananya akan sedikit lebih ramai. Lalu perjalanan menjadi semakin sepi ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung. Sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah. Setelah melewati Tanjung Lesung, lalu kami harus berbelok ke arah kiri dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini, perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang terlihat, kanan kiri jalan lebih banyak hutan, diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Kami lebih banyak melintasi hutan yang sangat rindang, karena di situ sudah semakin dekat dengan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi begitulah. Ujung Kulon ini menurut gua salah satu tempat yang sangat menyeramkan kalau berniat untuk mencari hal-hal gaib dan berhantuan. Gua pernah bermalam di dalam hutan Ujung Kulon bersama beberapa teman. Saat itu banyak mengalami kejadian yang amat sangat di luar nalar dan tidak masuk akal. Tapi benar terjadi. Ngeri. Nanti kapan-kapan gua akan cerita, tidak malam ini. Namun, kalau mengesampingkan hal-hal yang seram tadi, Ujung Kulon ini termasuk tempat yang sangat indah. Hutannya masih amat sangat rindang. Pada beberapa wilayah, sinar matahari tidak bisa menembus masuk hutan karena tertutup oleh rindangnya pepohonan. Di dalam hutan itu, gue bahkan pernah melihat pohon yang sangat besar dan batangnya berdiameter sekitar 3-4 meter. Dan di Ujung Kulon inilah rumah dari hewan yang sangat langka, badak cula 1. Hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Oh iya, info terakhir yang gue dapat, badak ini jumlahnya hanya tinggal 42 ekor saja. Doain semoga tidak punah ya. Loh, kok jadi bahas badak? Balik lagi ke cerita deh. Begitulah, Ujung Kulon memang banyak menawarkan keindahan alam, sangat layak untuk jadi tempat tujuan berwisata. Perjalanan antara Tanjung Lesung Cibaliung, keadaan dan situasinya sangat seru. Kami keluar masuk hutan belantara. Walaupun waktu itu masih siang, tetapi sudah agak cenderung gelap, karena jalanan lebih banyak tertutup pepohonan yang rindang. Siang begini aja serem ya, Bri? Gimana malam nanti coba? Begitu kata Rai. Makanya nanti kita tidak usah lama-lama. Serem juga lewat daerah ini malam-malam. Gua menjawab dengan kalimat yang berisi kegusaran. Akhirnya, sekitar jam 3 sore kami sampai di Cibaliung, kota kecil yang benar-benar kecil. Hanya ada beberapa toko di sisi jalan, tetapi rumah penduduk sudah cukup banyak terlihat. Di Cibaliung kami hanya melintas, karena mengejar waktu untuk segera sampai di Rancecet. Dan menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20-an kilometer lagi.
Di wilayah setelah Cibaliung ini jalanannya walaupun sudah beraspal tetapi cukup sempit. Hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Dan kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dengan turun ke jalan tanah. Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat dengan pantai adalah kami mulai sering melewati sungai besar maupun kecil. Yang sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyaknya tanaman yang banyak hidup di tempat yang berair payau. Tapi gua lupa nama tanamannya apa. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Tidak terlalu aneh memang, karena wilayah ini memang jauh dari kota besar. Dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut ujung kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Terlihat, papan berukuran kecil membentuk tanda panah ke kiri bertuliskan Pantai Rancecet menjadi patokan kami untuk memasuki wilayah yang sepertinya pantai. Pintu gerbangnya hanya portal bambu yang menganga terbuka, tidak ada orang yang menjaga. Kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dan dari titik itu, pantai belum terlihat. Lantas kami pun memasukinya. Sepi. Sama sekali tidak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap. Mungkin. Mulai banyak terlihat pohon kelapa yang berjajar rapi. Rumput kering dan ilalang masih terlihat memenuhi pemandangan. Belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian rumput ilalang tiba-tiba berganti pasir laut yang terhampar luas. Dan tidak jauh dari situ kami sudah melihat lautan lepas. Akhirnya kami sampai juga di tujuan. Turun dari kendaraan, kami melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang ke kiri dan kanan hanya terlihat garis pertemuan antara air laut dan pasir putih. Panjang sekali. Waktu itu cuacanya tidak terlalu cerah. Langit agak mendung dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya tidak bersahabat, serta menimbulkan suara deru ombak yang bersahutan. Oh ya, wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan Pulau Jawa yang katanya termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Tapi memang iya sih, hawa mistisnya cukup terasa, agak-agak seram juga. Masih jam 5 sore tapi sudah benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali. Gua dan Ray kemudian duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana pantai. Memang, sebenarnya ini pantai yang bagus dan indah. Tapi mungkin karena asasnya masih kurang bagus dan jarak dari kota sangat jauh, jadinya sepi. Tapi mungkin kalau Sabtu Minggu rame, Bri. Begitu kata Ray menanggapi omongan gua. Ya mungkin aja sih, jawabku. Biasanya juga kalau di daerah pantai sering ada warung-warung kecil di pinggirannya yang menjajakan makanan atau jajanan untuk ditawarkan kepada pengunjung. Tapi di sini tidak ada. Kosong saja. Tidak ada warung atau orang yang berjualan. Suasana yang mulai semakin tidak enak. Mendekati jam 6 kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu.
Dan pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter di sebelah kanan jalan. Loh, kok tadi kita tidak melihat bangunan ini ya, Rai? Tanyaku. Entah tidak memperhatikan atau bagaimana, kami memang tidak melihat ada bangunan ini ketika kami datang. Tapi bisa jadi karena mungkin kami terlalu excited melihat ke arah pantai. Kemudian kami berjalan mendekati bangunan itu. Kami penasaran. Bangunannya berbentuk rumah panggung tapi tidak terlalu tinggi, semi permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Dan ketika kami sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau bangunan ini ternyata adalah hotel. Hotel yang sepertinya tidak terawat. Lantainya dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran. Dan tidak jauh dari tempat kami berdiri ada meja panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Namun, lagi-lagi kami tidak menemukan satu orang pun di tempat ini. Sepi dan kosong. Bangunan ini berbentuk segi empat yang besar, dan kami menebak kalau kamar-kamar tamu berada di bagian belakang. Sepinya bangunan hotel membuat kami juga menjadi lebih banyak diam tanpa suara. Kami terus memperhatikan keadaan sekitar yang menurut kami cukup aneh. Apakah hotel ini masih beroperasi? Apakah ada karyawan di dalamnya? Banyak pertanyaan di dalam benak kami. Lebih aneh lagi, walaupun sama sekali tidak ada orang yang terlihat, tapi gua merasa kalau banyak yang berlalu lalang. Tanpa suara, suasananya menggambarkan keramaian. Tanpa wujud, situasinya seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap, hotel tidak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Ada resonansi yang mengajak kami untuk tetap tinggal. Bri, ada orang di dalam. Suara Rai memecah kesunyian. Ketika gua melihatnya, Rai sedang memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi. Dan karena penasaran, gua jadi ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. Benar kata Rai, ada orang yang sedang berdiri dalam gelap dalam ruangan di balik pintu kaca. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah seorang laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu dan bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam memperhatikan dari dalam. Sesaat kami terpaku seperti terhipnotis, tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya sosok itu membalikan badannya dan berjalan masuk lebih dalam bangunan. Kemudian menghilang di dalam gelap. Ayo Rai, cabut dari sini. Gua kemudian mengajak Rai pergi setelah sadar kalau ada yang tidak beres dengan bangunan ini. Kemudian kami pun meninggalkan pantai Rancecet. Kelaparan. Sepanjang jalan kami mencari tempat makan untuk mengisi perut, tapi tidak ada hasil. Sementara kota terdekat jaraknya sekitar 2 jam lagi. Masih cukup jauh. Sementara beberapa saat lagi waktu maghrib akan tiba. Tidak lama kemudian, kami melihat ada masjid kecil di pinggir jalan, lalu kami berhenti untuk sholat dan beristirahat sebentar.
Dan setelahnya kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Waktu itu masih sekitar jam 7, tapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui sudah sangat sepi. Sangat jarang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hanya sesekali sepeda motor yang terlihat melintas. Hutan rindang di kanan kiri jalan juga menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk. Ini juga yang membuat terdengar suara hutan yang sedang kami susuri di tengah-tengahnya. Benar-benar hutan lindung, jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Sementara penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami. Tidak ada yang lain lagi. Awalnya, banyak bahan perbincangan menarik. Kami masih mengobrol seru dalam kendaraan. Tapi semuanya agak berubah ketika sampai nyaris jam 10 malam kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama nyaris 3 jam kami berjalan di hutan belantara, seperti tidak ada jalan keluar. Awas, Bri! Gua langsung menginjak rem dalam-dalam dan seketika itu juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan, karena beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan. Awalnya aku berpikir itu batang pohon kelapa yang melintang memenuhi badan jalan, karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Tapi ternyata bukan. Selain itu, benda sebesar pohon kelapa itu ternyata bergerak. Dan setelah dilihat dengan lebih seksama, benda itu bersisik. Ternyata itu adalah ular yang ukurannya sangat besar. Boleh dibilang, itu adalah ular paling besar yang pernah kami lihat selama hidup. Kami pun tetap diam menunggu di atas kendaraan, sampai ular itu benar-benar sudah pergi. Udah jam 10, Bri. Lo yakin kita nggak nyasar nih? Tanya Rai. Lah, dari tadi kan nggak ada jalan bercabang, Rai. Kita kan ikutin jalan satu-satunya ini. Nyasarnya di sebelah mana coba? Akhirnya perbincangan terjadi juga. Pertanyaan itu sudah ada di dalam pikiran kami masing-masing sejak jam 9 tadi. Ketika sudah 2 jam lebih seperti hanya berjalan di dalam hutan tanpa menemukan keramaian. Gue tidak begitu ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami tidak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Hanya ada satu jalan yang kami lewati. Sepertinya begitu. Hingga akhirnya sekitar jam 11 malam sesuatu yang sangat kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Saling berpandangan di dalam gelap, kami seperti saling bertanya satu sama lain. Gimana nih? Mungkin seperti itu, andai pertanyaan itu bisa terucap. Akhirnya, kami terdampar di tengah-tengah hutan belantara yang sama sekali tidak terlihat ada rumah penduduk. Kosong dan sepi. Berdua lantas kami turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Namun ternyata sama sekali tidak ada tanda-tanda rumah penduduk.
Hanya gelap gulita hutan belantara diiringi oleh suara binatang malam yang saling bersahutan, menambah suasana semakin mencekam. Cukup lama kami berdiri di luar kendaraan sambil terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Sampai suatu ketika, di kejauhan kami melihat ada cahaya kecil yang bergerak-gerak. Iya, kami melihat ada dua obor yang bergerak berjalan. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami berdiri. Dan dua obor itu pun seperti bergerak menjauh. "Lu tunggu sini ya, gua mau kejar orang yang bawa obor itu sebelum jauh dan menghilang. Pasti mereka mau menolong." Rai bilang begitu sebelum berlari cepat meninggalkan gua yang masih diam memperhatikan gerakan api obor. "Loh, kenapa malah gua yang ditinggal sendirian di sini?" Begitu ucap gua dalam hati. Tapi terlambat, karena Rai sudah keburu menghilang dalam gelapnya hutan. Pandangan gua terus memperhatikan cahaya api obor itu yang memang seperti bergerak menjauh. Sementara Rai sudah menghilang sama sekali di dalam gelap. Tidak terlihat lagi pergerakannya. Sampai akhirnya cahaya dari dua obor itu juga menghilang dari pandangan. Hilang sama sekali. Seperti tertelan di dalam gelap. Setelahnya, gue menunggu Rai untuk kembali. Sesekali menyalakan lampu mobil sebagai pertanda untuk Rai kalau gue masih di tempat yang sama. Namun, setelah sudah sekitar 30 menit lamanya, Rai tidak muncul juga. Dan pada saat itulah perasaan gue semakin tidak enak, dan rasa takut serta cemas semakin bertambah. Iya, karena nyaris tengah malam buta, gua di hutan belantara dan sendirian. Hutan belantara ini seperti memandang dengan aneh, seperti memperhatikan gua dengan caranya. Ada beberapa bagian yang seperti mentertawai, ada juga yang seperti sedang memperhatikan dengan senyum jahatnya, seperti mengajak berinteraksi. Mungkinkah halusinasi? Mungkin juga karena gue semakin tercekam ketakutan, selalu berpikir kalau ada sesuatu di belakangku. Hingga sampai akhirnya ketakutan semakin menjadi-jadi ketika beberapa belas meter di depan gue melihat ada sesuatu yang bergerak. Gue melihat ada sepasang mata yang berwarna merah menyala bergerak mendekat sendirian. Terus bergerak, sementara objek lain di sekitarnya dia mematung. Lantas, makhluk apa itu? Kalau melihat dari tingginya, sepasang mata merah menyala itu sepertinya dimiliki oleh seekor anjing yang sedang berjalan dengan 4 kaki. Atau mungkin harimau. Saat itu, gue belum tahu. Yang pasti gue sedang berada di tengah hutan belantara, sendirian dan ketakutan. Sontak, secepat kilat gue langsung lari masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Ketika sepasang mata merah menyala itu terus saja semakin mendekat. Semakin jelas juga terlihat kalau sang pemilik mata adalah hewan sejenis anjing dengan ukuran yang cukup besar. Aku ketakutan, tapi karena penasaran, gua tetap melirik ke arah mata merah itu berada. Dan benar, setelah sudah cukup dekat, barulah terlihat kalau mata merah itu berbentuk seperti anjing dengan ukuran yang besar. Tingginya lebih dari 1 meter.
Sangat mengerikan melihatnya ketika binatang itu terus mendekati mobil. Hingga sampai akhirnya dia tepat berada di pintu samping, sementara gua masih terus mengintipnya dari dalam. Ketakutan. Kemudian, dia berhenti tepat di samping mobil. Posisi kami hanya terhalang pintu. Dan pada saat itulah jantung seperti berhenti. Tidak bisa bernafas, hanya bisa melongo ketakutan ketika akhirnya gue dapat melihat cukup jelas bentuk dari binatang itu. Seperti anjing, berdiri dengan 4 kaki, berbulu panjang dan berwarna hitam. Tapi keyakinan kalau makhluk itu adalah hewan menjadi berantakan ketika gue akhirnya dapat melihat kepalanya. Karena ternyata kepalanya memiliki wajah seperti manusia. Gua dapat melihat dengan jelas karena akhirnya kami saling bertatapan. Hanya terhalang kaca mobil. Wajahnya tidak hitam seperti tubuhnya, tetapi berwarna layaknya wajah manusia yang pucat seperti sudah menjadi mayat. Ditambah, makhluk ini memiliki mata yang merah menyala. Gua sama sekali tidak bisa bernapas. Ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Semakin menuju pingsan ketika secara perlahan makhluk itu mulai berdiri. Namun ternyata gua salah. Makhluk itu sebelumnya bukan berjalan dengan 4 kaki, tapi merangkak dengan 2 tangan yang berada di depan. Sosok makhluk itu akhirnya berdiri di samping mobil. Bentuk tubuhnya tinggi besar, dan dia berdiri memperhatikan gua yang ketakutan di dalam mobil. Perlahan tangannya mendekat ke kaca mobil. Dia mengetuk kaca dengan kukunya. Gua lantas semakin ketakutan di ambang pingsan. Hingga akhirnya makhluk itu seperti mencoba membuka pintu yang dalam keadaan terkunci, dan terus berusaha memaksa untuk membuka pintu. Hingga akhirnya gua tidak ingat apa-apa lagi dan sepertinya pingsan. Bri, bangun Bri. Suara Rai membangunkan gua di dalam mobil. Terlihat Rai sedang berdiri di luar dengan seorang bapak yang gua tidak mengenalinya. Ternyata hari sudah pagi dan sudah tidak gelap lagi. Dan ketika melirik jam tangan, jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa antara gua dan Rai. Kami baik-baik saja. Lantas, Rai kemana saja semalaman itu? Apa yang dia alami? Kok malah kembali lagi pagi hari? Penasaran? Simak di part 2-nya ya.